Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Untuk kali ini, marilah pelajaran kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Semoga nantinya apa yang akan kita dapat dari materi ini bisa bermanfaat. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pada pelajaran ketiga materi indahnya nama-nama Allah. Untuk pertemuan yang pertama, makna Asmaul Husna. Pada materi ini kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Kita hidup di dunia ini tidaklah sendirian anak-anak. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Contohnya, kita ingin pintar, kita harus belajar kepada guru. Kita memakai pakaian yang kita pakai itu dibuat oleh penjahit. Ini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ini membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna. Nah, untuk kesempurnaannya ini akan kita pelajari melalui Asmaul Husna. Apakah itu Asmaul Husna? Anak-anak ada yang tahu tidak? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99. Namun, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari hanyalah 4 saja, yaitu 1. As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqtadim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya di antara keempat itu, atau mungkin malah yang lainnya, karena nama-nama Allah itu ada 99. Coba kita akan pelajari satu persatu, yaitu yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau maha tempat meminta. Apakah itu maksudnya? Maksudnya bahwa Allah adalah tempat kita bersandar, tempat manusia meminta.
kita meminta apa saja hanya kepada Allah. Dengan demikian, kita harus mengakui sifat as-somad Allah, yaitu dengan cara bagaimana kita mengakui, kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan, seperti hanya Allah senantiasa membantu dan juga memberikan apa saja kepada semua makhluknya. Yang dapat kita tiru adalah ini, kita sebagai contoh memberikan zakat kepada orang yang memerlukan, karena di antara kita ada orang yang kekurangan. Nah, maka tugasnya bagi yang lebih itu memberi. Kemudian yang kedua, al-muqtadir. Apakah itu al-muqtadir? Al-muqtadir artinya maha menentukan. Maksudnya bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sebagai contohnya bisa anak-anak lihat ini. Ada keteraturan tata surya. Tata surya ataupun planet-planet di alam ini ditata sedemikian rupa oleh Allah. Perputarannya pun juga sudah diatur dan semuanya searah tanpa ada yang bertabrakan. Kemudian Allah juga menciptakan beraneka tanaman dan juga binatang. Kemudian masih ada makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk ciptaan Allah yang lain. Di antaranya mungkin ada gunung, lautan, kemudian sungai, ada batu-batu, tanah, kemudian ada air. Itu adalah bukti dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas semua yang telah Allah berikan. Dan ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Yang ketiga, al-muqaddim. Al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Nah, tentunya anak-anak tahu bahwa baju yang kita pakai itu ada karena ada tukang jahit. Makanan yang kita makan itu ada karena mungkin dimasak oleh ibu terlebih dahulu. Kemudian meja kursi yang kita pakai itu ada karena dibuat oleh tukang kayu. Nah, begitu pula dengan adanya makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Itu ada karena Allah maha terdahulu. Allah ada lebih dahulu. Seperti contoh pada gambar ini, ada gambar langit, pelangi, kemudian awan, terus ada gambar manusia, gambar beraneka macam tanaman dan hewan. Itu ada dikarenakan ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu tentunya adanya lebih dulu. Yang terakhir, yang keempat, al-baqi. Al-baqi itu artinya maha kekal. Coba sekarang anak-anak perhatikan. Banyak sekali terjadi peristiwa alam. Yang ini merupakan bencana alam. Seperti contohnya gunung meletus, kebakaran, tanah longsor, mungkin banjir, dan juga kematian. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa segala yang ada di alam ini adalah tidak kekal dan nantinya akan rusak. Seperti contoh di gambar, itu ada gambar gunung meletus. Gunung meletus itu bisa mengakibatkan bencana bagi yang tinggal di sekitar gunung itu.
Dan tentunya yang tinggal di sekitar gunung itu akan mengalami kerusakan. Entah itu pohon, hewan, ataupun manusia. Kemudian gambar yang di sampingnya ini, yang gambar kedua ini adalah suatu fase perkembangan manusia dari bayi hingga meninggal dunia. Manusia ini mengalami fase-fase dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal. Ini membuktikan bahwa manusia itu walaupun sehebat apapun tidak akan mungkin hidup terus. Akan tetapi berbeda dengan Allah. Allah itu maha kekal. Allah akan ada selama-lamanya. Dan Allah adalah satu-satunya yang tidak akan rusak. Dan Allah akan kekal dan nantinya akan memberikan balasan kepada manusia-manusia yang sudah melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan juga mereka yang melanggar larangan-larangan Allah. Nah, itu tadi ya anak-anak, sudah kita pelajari 4 Asmaul Husna tadi. Nah, dari keempat Asmaul Husna tadi, ini bisa kita rangkum. Yang pertama, bahwa Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan Allah ada di dalam Asmaul Husna. Yang kedua, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang ketiga, jumlah Asmaul Husna semuanya ada 99. Yang keempat, contoh-contoh Asmaul Husna yang kita bahas di sini tadi adalah yang pertama As-Somad, kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Yang tadi sudah Ibu berikan contohnya masing-masing. Semoga anak-anak bisa paham. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada materi yang sama, masih pada materi indahnya nama-nama Allah. Kita akan ketemu pada pertemuan yang kedua. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga selalu dilindungi Allah. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.